Salam berbudaya. Rekan-rekan intelektual Nusantara, saat ini kita akan berbicara tentang penundaan pemilu 2024. Saya sebetulnya agak sungkan bercerita tentang pemilu 2024 ini karena kebetulan ada sahabat saya sebagai pimpinan wilayah salah satu partai yang mengusulkan penundaan pemilu ini. Tapi demi kebaikan kita bersama, saya terpaksa harus juga berbicara. Rekan-rekan intelektual Nusantara, kita tahu saat ini lagi banyak dan ramai dibahas tentang ide penundaan pemilu 2024. Dan kita tahu dua partai yang sudah terang-terangan menyatakan setuju penundaan pemilu 2024. Dan kita tahu juga sebetulnya partai yang mengusulkan ini apakah partai besar atau partai yang menengah, yang sedang-sedang, kita semua tahulah kalau masalah itu. Rekan-rekan sekalian, saya akan memulai topik penundaan pemilu 2024 ini berdasarkan fakta dan persepsi saya sendiri. Jadi ada dari fakta-fakta, ada dari para sumber-sumber yang sudah kita akui sebagai tokoh, tapi ada juga nanti menurut persepsi saya. Pertama, tentang penundaan pemilu 2024 ini, menurut para pakar tata negara, diantaranya itu ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah berbicara, yaitu Bapak Hamdan Julpan. Menurut beliau, penundaan pemilu 2024 itu merupakan pelanggaran konstitusi, itu yang pertama. Bahkan kalau kita amati di beberapa media, baik media sosial maupun media mainstream, kita di sana juga melihat bukan hanya Bapak Hamdan Julpan yang sudah berkomentar, bahkan banyak ahli-ahli tata negara sudah berbicara. Kata mereka, itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Lalu menurut Bapak Presiden Joko Widodo, orang yang bersangkutan langsung, orang yang akan sebetulnya mendapatkan manfaat dari penundaan pemilu 2024 ini. Menurut Bapak Presiden Joko Widodo sendiri, beliau tidak bersedia, baik itu berupa penundaan pemilu, apalagi kalau kita perhatikan ketika ada wacana presiden 3 periode, beliau juga menyatakan secara tegas tidak akan bersedia. Bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo pernah berkata kalau sempat katanya 3 periode itu menampar mukanya. Begitu. Jadi orang yang bersangkutan sendiri yang akan menikmati, yang sesungguhnya akan menikmati manfaat dari penundaan pemilu 2024 itu sudah berkomentar bahwa beliau tidak bersedia. Lalu menurut saya ide ini sebetulnya itu adalah akal-akalan para elit-elit politik tertentu. Terutama mereka-mereka yang punya niat untuk nyapres di tahun 2024. Mereka mencoba menarik ulur waktu pemilu 2024 itu dengan tujuan atau mungkin dengan harapan mereka punya waktu untuk menaikkan popularitas mereka. Seperti kita ketahui, kalau kita melihat di berbagai survei politik yang ada, nama kedua elit politik partai yang mengusulkan penundaan pemilu ini memang belum masuk
nominasi. Yang nominasi di sana itu yang paling sering kita lihat itu ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Bapak Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya ide penundaan pemilu 2024 itu sesungguhnya hanyalah sekedar akal-akalan untuk menarik ulur waktu agar mereka punya waktu, punya kesempatan untuk menaikkan popularitas mereka. Terbukti di hari-hari belakangan ini mereka sering keliling Indonesia, sering berkunjung ke daerah-daerah begitu. Lalu ada kawan menanggapi persepsi saya tadi, katanya begini, lah ini kan ide penundaan pemilu 2024 ini kan ada aspirasinya. Sumbernya kan dari aspirasi masyarakat katanya. Lalu saya berpikir dan saya melihat di lapangan, saya melihat di tengah-tengah masyarakat. Kalau menurut saya sebetulnya kalau dibilang pun aspirasi masyarakat itu hanyalah aspirasi sebagian kecil. Yang saya amati kemungkinan besar aspirasi yang dikatakan para elit politik kita ini mungkin hanya ada dua. Hanya berasal dari dua kelompok. Kelompok pertama itu para pejabat-pejabat politik. Jadi mereka-mereka yang mendapat jabatan dari politik. Misalnya kepala daerah, DPRD. Karena kalau presiden ditunda, maka tentu pejabat-pejabat di bawahnya juga harus mengikuti dan harus ditunda. Maka kalau ditunda misalnya 2 tahun, maka kepala daerah, anggota DPRD yang ada sekarang ini tentu akan mendapat bonus 2 tahun lagi menjabat tanpa berjuang kembali untuk mendapatkannya dalam kampanye pemilu. Jadi kalau presiden itu ditunda 2 tahun, maka tentu pejabat di bawahnya juga, para kepala daerah dan anggota DPRD itu akan menikmati juga 2 tahun bonus jabatan mereka. Tentu dalam 2 tahun itu mereka sudah boleh berproses. Kalau dia politikus yang baik, dia tentu akan memanfaatkannya dengan program-program yang baik, dengan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga popularitas mereka makin berkembang. Dengan begitu maka tentu di 2024 dia akan lebih gampang berkampanye, lebih gampang mengikuti pemilu, tidak perlu lagi butuh biaya besar, biaya kampanye dari kantongnya sendiri. Karena mereka setelah ada akan boleh memanfaatkan jabatan mereka dalam perjalanan atau safari politik mereka. Lalu yang kedua saya perhatikan, kalaupun ada aspirasi katanya dari kelompok masyarakat tentang penundaan pemilu 2024 ini, saya melihat kelompok yang kedua itu kelompok dari para pengusaha perkebunan kelapa sawit. Ya tentu mereka akan berjuang, bahkan bila perlu Presiden Joko Widodo itu dibolehkan untuk periode yang ketiga, karena kita tahu para pengusaha perkebunan kelapa sawit semenjak Bapak Joko Widodo jadi presiden tentu menikmati harga kelapa sawit yang mahal. Bahkan pada waktu yang lewat itu sempat juga katanya menembus harga 3.000. Mereka kalau menurut yang saya dengar atau yang saya amati di tengah-tengah masyarakat sendiri, karena kebetulan juga saya tinggal di tempat tinggal saya ada beberapa petani kelapa sawit walaupun tidak seberapa luas. Mereka berkata begini, semenjak Presiden Joko Widodo berkuasa, harga kelapa sawit jadi naik. Harga kelapa sawit naik itu karena Bapak Joko Widodo itu berhasil, ada dua. Satu, berhasil memperjuangkan hasil kelapa sawit itu bisa diperjualbelikan secara internasional. Lalu yang kedua, Bapak Joko Widodo itu berhasil membuat program perluasan pemanfaatan hasil kelapa sawit, yaitu yang namanya itu biodiesel. Nah, karena
program atau hasil pekerjaan Bapak Presiden Joko Widodo ini, sehingga permintaan kepada kelapa sawit menjadi lebih banyak. Sementara produsen kelapa sawit itu sudah terbatas, sehingga kelapa sawit harganya menjadi naik dan mereka boleh menikmati. Jadi menurut saya, kalaupun ada perkataan dari para elit politik kita bahwa ini aspirasi masyarakat, kalau menurut yang saya amati di grassroots, di akar rumput, itu paling-paling dari dua kelompok yang saya katakan tadi, yaitu mereka para pejabat-pejabat yang mendapatkan jabatan dari politik, yaitu kepala daerah, para anggota DPRD, dan sebagainya. Lalu kelompoknya yang kedua itu dari para pengusaha perkebunan kelapa sawit. Pengusaha perkebunan ya, bukan pengusaha pabriknya, enggak. Pengusaha perkebunan kelapa sawit. Nah, memang petani-petani kelapa sawit yang kecil-kecil pun memang menikmati. Tapi kalau kita bandingkan dengan penduduk Indonesia, mungkin yang dua tadi boleh kita katakan ya masih sebagian kecil lah, belum mayoritas. Penduduk Indonesia itu bukan mayoritas pejabat, bukan mayoritas pengusaha perkebunan kelapa sawit, bukan. Bahkan kalau dikatakan para elit politik itu aspirasinya itu ditanggapi dan dilakukan penundaan pemilu 2024, harusnya juga aspirasi masyarakat yang lain juga harus diperhatikan dong. Kalau rekan-rekan sekalian perhatikan, memang petani kelapa sawit menikmati harga, menikmati hasil. Tapi kalau kita lihat petani yang lain, misalnya petani hortikultura, petani palawija, mereka sekarang lagi menjerit itu. Orang harga pupuk udah melambung tinggi, udah harganya tinggi, susah lagi dicari. Bagaimana aspirasi mereka? Kalau aspirasi mereka juga diperhatikan, harusnya jangan begitu dong. Jangan presidennya yang ditambahi jabatannya, jangan pemilu yang ditunda. Maksimalkan program yang ada. Itu yang saya tahu. Lalu kalau dikatakan untuk stabilisasi pembangunan, perbaikan ekonomi oleh dampak efek negatif dari pandemi COVID-19 katanya. Saya juga berpikir agak jauh. Kalau memang kita berpikir tentang pembangunan negeri ini, kita bukan berpikir atau memandang personalnya Bapak Joko Widodo. Harusnya kalau kita berpikir tentang pembangunan ini, ya mari kita pilih calon presiden yang akan diusung oleh partainya Bapak Joko Widodo. Bukan Joko Widodonya. Jadi kalau dalam politik berbangsa dan bernegara, dalam membangun bangsa ini kita tergantung kepada subjek atau personal tertentu, wah susah kita negeri ini. Jadi kalau Bapak Joko Widodo nanti nggak bisa lagi presiden, udah kita kasih periode ketiga. Pandemi juga terjadi, kita kasih lagi periode 4. Terakhir nanti negara Kesatuan Republik Indonesia jadi kerajaannya Bapak Joko Widodo terakhirnya. Harusnya sebagai elit partai, harusnya para elit partai ini berpikir secara global, secara istilahnya itu berpikirnya itu sebagai negarawan. Begitu. Kalau berpikirnya seperti sekarang, untuk stabilitas pembangunan akibat pandemi katanya kita harus kasih lagi 2 tahun untuk Bapak Joko Widodo, itu bukan cara berpikir negarawan. Itu cara berpikir kerajaan, bukan negarawan. Kalau begitu, seharusnya kalau kita memang betul-betul berpikir cerdas, ya kita pilih nanti calon yang dicalonkan oleh partai yang mengusung Bapak Joko Widodo. Itu udah pasti satu aliran, satu
apa namanya itu ya, satu pakem politik, satu paham. Kalau politiknya Bapak Joko Widodo bagus, berarti politiknya partai pengusungnya juga bagus. Kalau enggak, udah pasti dia bakal dia apa itu, diguncang-gancingkan itu Bapak Joko Widodo itu sama partai pengusungnya. Jadi menurut saya, kalaupun kita berpikir tentang tentang kelanjutan pembangunan di negara kita ini, tentang perbaikan ekonomi akibat pandemi COVID-19, menurut saya kita tidak perlu melakukan penundaan pemilu tahun 2024. Pemilu 2024 tetap dilakukan sebagaimana sudah dijadwalkan, sebagaimana sudah direncanakan oleh para pejabat, para pihak pemerintah, para pihak eksekutif, para pihak yudikatif, legislatif, semualah yang sudah direncanakan pokoknya tetap dilakukan pada harinya. Kalau kita berpikir tentang pembangunan kita agar programnya tidak terputus, ya kita carilah calon-calon yang diusung oleh partai yang mengusung Bapak Joko Widodo dulu. Biar garis ekonominya itu sama. Begitu menurut saya. Rekan-rekan intelektual Nusantara sekalian, penundaan pemilu 2024 ini tidak perlu lagi menurut saya kita bahas, kita kita perbincangkan lagi agar tidak menjadi bola liar, agar tidak menjadi merembet kemana-mana lagi. Nanti tahulah politikus di Indonesia ini kan ya sedikit banyak kita sama-sama tahulah, begitu kira-kira. Mereka orang-orang pintar yang mampu memanfaatkan segala momen itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan bangsa negara. Kalaupun dibilang untuk kepentingan bangsa dan negara, ya perlu juga kita teliti, kita selidiki, kita pertanyakan itu. Belum tentu, kalau menurut saya begitu. Rekan-rekan intelektual Nusantara, begitulah kira-kira pembahasan saya. Lebih kurang yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan berfaedah untuk pembangunan, untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Salam berbudaya.